Buka usaha warnet di masa pandemi. Mungkin kedengarannya seperti bercanda. Dan kadang ketika saya menerima order orang ingin buka warnet baru, saya menyarankan ke orang tersebut, tolong dicek lagi apakah benar, yakin bisnis warnet masih menguntungkan untuk Anda. Kenapa pertanyaan ini saya ajukan? Sebenarnya hal suatu yang wajar, karena saya ingin orang memiliki sebuah optimis, semangat, dan ketika mengerjakannya juga terasa lebih nyaman. Bisa Anda bayangkan ketika saya mengerjakan, orangnya mengeluh, mungkin kita juga menjadi tidak enak melakukan pekerjaan. Nah, di awal bulan ini saya menerima tawaran untuk melakukan pengerjaan warnet di ES Stadium Purwokerto. Ketika ia nanya, saya tanyakan seperti biasa, yakin, lalu dia minta mengajukan biaya segala macam. Oke Pak, nanti dikabarin lagi karena tempat belum siap. Beberapa waktu kemudian akhirnya hubungi lagi dan saya pun berangkat ke Purwokerto. Purwokerto, Jawa Tengah, buka warnet 40 PC. Yakin nggak ya? Mungkin ketika Anda mendengar hal ini juga yakin tuh. Tapi ketika saya sampai sana memang speknya luar biasa, spek gaming. Dan kursinya juga bisa dilihat. Jadi dari kursinya aja kalau kita bisa tahu harganya sekian juta, udah menunjukkan bahwa memang ini warnet gaming. Jadi ini dalam video ini kita bisa sharing bagaimana tips bertahan bisnis warnet di kala pandemi. Mencoba untuk tetap eksis. Selain memang sekarang game-game itu sangat berat, sehingga tidak bisa dimainkan dengan spek-spek standar, dan VGA-nya juga luar biasa, apalagi sekarang mining sedang booming, VGA harganya naik dan kadang juga langka di pasaran. Nah, game-game berat inilah yang memang harus kita mainkan. Yang kedua, ada sedikit mulai kejenuhan orang bermain di HP. Karena game-game juga sudah semakin berat. Sehingga kalau dulu HP dengan memori 2 GB sudah cukup, sekarang kurang. Dan orang sudah mulai merasakan tidak nyaman. Akhirnya kembali ke warnet. Dan juga pemikirannya adalah, dulu juga saya berpikir dengan HP, apalagi main di komputer tentunya lebih ringan dengan Android, dengan emulator. Tapi ternyata tidak, karena emulator itu membuat virtual disk. Nah, virtual disk itu yang cukup berat untuk dimainkan, sehingga tidak bisa dengan spek-spek standar. Yang ketiga, selain hanya membuka warnet, tempat, situasi dan suasana juga harus mendukung. Artinya tidak bisa seperti dulu lagi kita membuka warnet dengan spek standar, dengan situasi kondisi asal-asalan, karena pemain warnet sekarang adalah benar-benar gaming, bukan sekedar anak-anak yang membuang waktu di warnet. Yang keempat, ada sebuah kerjasama dengan berbagai pihak, apalagi sekarang sedang trennya e-sport. Dan e-stadium ini bekerjasama dengan PBSI, Persekutuan E-sport Indonesia, sehingga nanti tidak hanya sekedar buat gaming, tapi juga melatih atlet-atlet e-sport yang cukup handal. Oke guys, ikuti bagaimana perjalanan saya melakukan pengesetan warnet di Purwokerto, mulai berangkat dari Terminal Cilengsi sampai Purwokerto dan juga pergumulannya. Semoga ini membantu dan membuat Anda masih tetap optimis bahwa warnet masih adalah sebuah peluang yang prospek di masa pandemi. Oke guys, jangan lupa klik like and subscribe untuk mengikuti video-video tutorial
dan juga kisah-kisah inspirasi peluang usaha dari tim warnetku. Tentunya peluang-peluang ini akan memberikan sebuah semangat, motivasi untuk Anda, sehingga tidak terlalu mudah gampang menyerah. Jangan lupa klik like and subscribe. Langsung ke TKP. Ini rencananya server, ini untuk VIP, ini nantinya ruang VIP. Ya, masih berantakan guys. Warnet pindahan. Oke, kita coba naik lantai 3. Ini lantai 3 sama masih berantakan. Kursinya mantap nih boy, kursi gaming. Kursinya keren ya. Di atas rencananya 12 PC, dan di sini buat yang lain laya-laya. Ini spek servernya, mainboard gaming. Oke, B365 Canon Gaming 4B430 di 3800, jadi GNSP8 memori 32. Ini kita bisa lihat, kita ke 6. Ya, ini spek servernya. Harddisknya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 harddisk. Ini SSD semua. Untuk game 1 tera OS biasa 120 cukup. Untuk cache ada 2 biji 480 dan image 250. Oke, begitu guys. Di server memakai 3 LAN card dan settingnya flow, sehingga ketika satu LAN card padat dia akan otomatis pindah ke LAN card berikutnya. Yang salah kadang orang seringkali membagi berdasarkan IP. Oke guys, ini sedang dalam proses pengerjaan servernya, mau nggak mau diinstal ulang karena tadi bermasalah. Ini CyberCafe game menunya, lalu ini aplikasi di slashnya, kita bisa lihat image. Nah ini saya juga sedang membuat image, jadi saya membiasakan sebelum membuat instalan untuk nanti di-upload, saya bikin backup dulu, sehingga ketika jadi masalah kita punya cadangan gitu, nggak harus mengerjakannya lagi dari awal. Oke, semoga malam ini bisa selesai, karena masih banyak PC yang harus kita mainkan. PC klien Core i3 generasi ke-9, memori 8 GB, mainboard MSI. Seperti biasa, setelah selesai biasanya saya
minta orang untuk tes gratis. Di sini kita bisa lihat kestabilannya, karena kalau saya tes sendiri kan paling hanya 1-2 komputer. Yang mengejutkan adalah Dota 2 itu membutuhkan bandwidth cukup besar. Saya limit 5 mega itu masih nge-lag. Karena ketika saya lihat di trafiknya di Mikrotik, bisa sampai 7 mega ketika game tersebut sedang download. Memang ketika sedang berjalan hanya sekitar 1 mega. Jadi dipertimbangkan lagi guys mengenai setting Mikrotik untuk Dota 2. Purwokerto di waktu malam. Oke, dengan Mas siapa Mas? Dengan Arifin. Mas Arifin ya. Iya. Di e-sport ini sebagai apa Mas Arifin? Saya sebagai OP sekaligus operator sekaligus pengelola lah. Oh, yang diminta untuk mengelola Ya, e-sport ini ya. Kita untuk mengelola warnet ini. Ini e-sport ini warnet pindahan Mas ya? Iya, sebelumnya namanya itu 27 Esport Arena. Pindah ke sini jadi IS Stadium. IS-nya itu e-sport stadium. Jadi stadium e-sport gitu. Stadium e-sport ya, karena dekat GOR sekarang Ya, ya. karena kita dekat Gelora Olahraga. Itu pindah kenapa Mas? Pindah habis kontrak sih Pak, juga habis kontrak. Ini kan 3 lantai ya. Lantai Iya. 1 untuk rumah makan ikan. Iya, Lalu lantai 2 dan 3 dijadikan warnet ini. jadi warnet ya. Iya. Mas, ini kalau saya lihat dari kursinya kayaknya mantep banget ya warnet e-sport ini ya. Iya, karena emang standar e-sport sih. Oh. Sebelumnya juga. Jadi benar-benar warnet gaming ya. Iya, khusus game. Kalau spek komputernya gimana Mas? Kok komputer kita paling bagus ada di RTX 2060. Itu yang VIP ya? Iya, yang VIP ya. Oh, jadi ada 3 kelas ya? Ada standar. Ya, standar VIP, VVIP. Kalau standarnya sih pakai 1060 RTX. Yang VIP 1660. Oh, kalau yang VVIP? VVIP RTX 2060. Tarifnya gimana Mas? Oh, murah aja sih, standar 3000, VIP 4000, RTX 7000. Oh, untuk ukuran Purwokerto masih. Iya, masih terjangkau lah. Untuk game-game sekarang juga masih masuk. Tapi ngomong-ngomong game apa nih Mas yang paling disenangin di Purwokerto nih? Biasanya sih Apex, PUBG, Dota, Point Blank. Sekarang yang lagi hype tuh Valorant. Oh, Dota 2 sama apa yang masih. Masih Favorit. tahan lah favorit dia. Yang baru-baru ya Valorant itu. Valorant banyak peminatnya. ya. Oh. Rencananya ini buka 24 jam ya? Iya, 24 jam. Menurut Mas Ipin masih optimis nih Mas buka bisnis warnet? Kalau dari aku sih masih sih, pasarnya juga masih ada, peminatnya juga masih ada. Dari pengalaman yang aku jalani ya, sebelumnya juga karena pandemi juga mungkin sempat turun, cuman ini sudah mulai vaksin new normal. Semoga sih bisa ramai lagi dunia perwarnetan. Jadi selama pandemi kemarin sempat. Iya, sempat tutup. Itu off 2 bulan karena PSBB. Setelah itu buka tapi dengan protokol kesehatan. Jadi kita mengurangi kapasitas. Jadi sebelumnya 50, jadi separohnya 25. Ngomong-ngomong, rencananya pengembangan untuk yang e-sport di tempat yang baru ini gimana Mas? Pengembangannya sih prospeknya kalau aku lihat bagus ya. Soalnya kita dapat dukungan dari pemerintah itu. Oh ya? Ada nama organisasinya PBSI dari KONI. PBSI bulu tangkis? Bukan. Oh, bukan. Pengurus besar e-sport Indonesia. Oh. Nah, ya itu. Jadi nanti di sini sebagai fasilitas lah wadah buat mencari atlet-atlet baru, atlet-atlet dalam cabang olahraga itu e-sport. Nah, ini kan masyarakat belum tahu nih e-sport itu apa, ya itu kan perlu pengenalan. Tujuannya sih itu nanti di sini buat cari bibit-bibit buat atlet e-sport gitu loh.
Jadi selain bisnis juga ada Iya, pengembangan pendidikan tuh. iya ada pengembangan. Oh, iya. Bagaimana Mas persaingan bisnis warnet di Purwokerto nih Mas? Cukup ketat sih, cuman rata-rata bisa bertahan lama sih warnet-warnet di Purwokerto ini. Oh gitu? Nah, dari tahun sekitar 2010-an lah, kan warnet mulai baru tuh. Sampai sekarang masih ada. Masih banyak bertahan ya? Masih bertahan banyak. Ya yang tutup juga banyak juga. Cuman yang bertahan ya masih ada lah. Mungkin ya, e-sport ini bertahan karena juga speknya spek tinggi ya? Iya, kita kalau warnet sih pasarnya emang game-game yang berat gitu. Gitu ya? Kalau sekarang kan kayak Mobile Legends kan larinya ke HP gitu. Kita kejarnya yang game-game yang e-sport gitu loh, yang di HP nggak kuat ya. Iya benar. Jadi memang speknya luar biasa. Ini servernya 32 GB memorinya ya? Iya. Pelayannya 8 GB ya? 8 GB. Oke Mas Ipin, teman-teman semua, itu prospek dari pengembangan warnet di Purwokerto. Mungkin ada kata terakhir Mas Ipin untuk para gamer Purwokerto? Untuk para gamers gitu ya, jangan bosan main di komputer karena gamenya itu nggak terbatas loh. Kalau di HP kan itu doang, kalau di komputer PC gitu ya, kamu mau game apa dari yang spek rendah sampai tinggi itu ada. Di warnet di sini juga sampai game yang terbaru pun bisa gitu loh. Mau game apa tinggal request kan bisa gitu. Kalau main di HP doang kan gamenya monoton. Iya, jadi jangan lupa untuk rekan-rekan di Purwokerto dan sekitarnya bisa mampir ke e-sport di Jalan Dr. Suharso di lantai 2 dan 3, yang di bawahnya ada rumah makan Mikan yang cukup terkenal. Dan dari GOR hanya 100 meter, jadi nggak jauh, nyarinya juga tidak susah. Ada pesan-pesan terakhir Mas Ipin untuk mungkin rekan-rekan pemilik warnet gitu? Buat pemilik warnet jangan menyerah sih. Kalau mau bertahan ya kita harus mengikuti perkembangan gitu loh. Juga kalau ada kebutuhan upgrade, nggak harus semuanya upgrade gitu loh. Kita sebagian dulu. Bisa bertahap ya? Iya, bertahap, nggak harus semuanya itu. Jadi ya kalau bisa mengikuti perkembangan lah. Jadi user klien kan pada bertahan. Oke Mas Ipin, semoga e-sport bisa tetap eksis dan bertahan melayani gamers di Purwokerto. Terima kasih Mas Ipin. Ya, Salam. Salam. Oke gamers Purwokerto, silahkan mampir ke e-sport dan jangan lupa salam sehat selalu. Mantap.